Mari kita memulai acara kita. Bersama-sama kita akan berdoa dan memohon pimpinan Roh Kudus, dan seluruh acara kita kiranya boleh menemukan apa yang Tuhan kehendaki dan kita boleh diberkati. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu bersama-sama pada saat ini kami boleh memulai seluruh rangkaian program kami untuk mempersiapkan pelayanan kami sebagai para pelayan anak. Kami mau berdoa agar seluruh pembinaan di kelas dasar maupun di kelas madya dan lanjutan semua berjalan dengan baik, dan Tuhan sendiri yang menunjukkan apa yang Tuhan kehendaki untuk membekali setiap kami para pelayan anak. Layakanlah setiap kami, ampunilah segala dosa kami, sehingga seluruh berkat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di acara ini tidak terhalang kami terima. Kami sambut berkat Tuhan dalam Yesus. Amin. Jadi kakak-kakak, kita sudah melakukan proses penggalian teks ya. Jadi kita sudah melakukan proses ini. Em, Proses ini bisa juga kakak-kakak lakukan jadi sesi PA buat anak-anak. Beberapa gereja itu punya kelas PA anak ya. PA anak kakak-kakak sebenarnya bisa pakai form A itu ya. Nah, ada satu kisah narasi, kemudian adik-adik diajak, yuk kita isi formnya bareng-bareng. Kakak-kakak bisa ajak adik-adik untuk mengisi form bareng. Di gereja GKI Tanah Papua misalnya, di kelas pra-remajanya, di kelas besarnya mereka, form A ini digunakan beberapa sesi untuk ajak adik-adik untuk menggali firman bersama-sama. Itu juga bisa, Kak, ya. Selain kakak-kakak bisa pakai sebagai dapurnya kakak-kakak, form A itu sebenarnya juga bisa digunakan untuk metode PA anak ya, pemahaman Alkitab buat sama anak-anak. Itu baik sekali. Nah, sekarang kita akan menggunakan form B, Kak. Kakak-kakak sudah terima juga kan ya, form B yang dikirim di grup. Formnya seperti ini, Kak, dari pengamatan ke cerita. Jadi ada 7 langkah juga. Nah, saya akan membahas form B ini untuk sama-sama kakak-kakak nanti dapat satu pandu bagaimana menyajikan eksposisi ini menjadi cerita. Jadi bukan hanya melakukan eksposisi, tapi penting untuk menyajikannya secara baik. Jadi kalau eksposisinya itu ada 7 langkah, Kak. Ya, gunakan panca indera, tokoh, kata kerja, tempat, waktu, kata ulang, dan juga kata kecil. Nah, dari pengamatan ke cerita juga ada 7 langkah, Kak. Saya buat ada 7 langkah juga. Nah, kita akan bahas bareng-bareng. Jadi langkah pertama adalah pintu masuk. Ya. Jadi penting kita untuk punya pintu masuk. Pintu masuk ke cerita ini. Dalam konteks kisah Zakeus, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10, pintu masuknya itu bisa dari banyak hal, Kak. Ya. Yang penting adalah datang dari pengamatan kita. Datang dari pengamatan kita. Jadi sekali lagi, form A, apa yang kita lakukan eksposisi itu penting, lalu itu yang menghasilkan pintu masuk. Pintu masuknya bisa, saya kasih contoh 2 ya, nanti kakak-kakak bisa temukan. 2 ini bisa kita, salah satunya jadi pintu masuk. Kakak bisa pintu masuk memanjat. Misalnya kakak-kakak di kelas ketika cerita langsung tanya, adik-adik, siapa yang pernah manjat pohon? Coba pohon apa yang kamu panjat? Biarkan adik-adik ngomong ya, oh pohon ini kak, pohon ini, pohon ini. Nah, lalu kakak-kakak bisa masuk ke cerita ya. Pernah nggak adik-adik memanjat pohon ara? Pohon ara itu kayak gimana ya? Yuk, kita sama-sama mau bahas kisah seseorang yang memanjat pohon ara. Lalu masuklah ke kisah tentang Sakeus. Jadi memanjat dalam teks kita di ayatnya yang ketiga itu ya, ke ayat yang keempat, itu bisa menjadi pintu masuk, Kak. Pintu masuk. Pintu masuk yang lain, ya. Pintu masuk yang lain menumpang. Ini ayat 5 ya. Dan Yesus berkata, aku harus menumpang di rumah. Menumpang. Kakak-kakak ketika di awal cerita bisa berkata, siapa yang pernah di rumahnya ada seseorang yang menumpang menginap? Coba kira-kira siapa? Nanti mereka akan cerita lah adik-adik yang munculkan. Pernah nggak hmm, di rumahmu ditatangi seorang penting, misalnya Pak Gubernur atau Pak Bupati.
nginep di rumah kita, menumpang di rumah kita. Ada nggak yang punya pengalaman itu? Kalau rumah kalian ternyata dipilih untuk Pak Presiden Jokowi menumpang sejenak di rumahmu, apa yang kalian rasakan? Kita bisa diskusi dengan adik-adik, lalu kita masuk ke kisahnya. Jadi dari kata menumpang di ayat yang kelima, kita bisa punya pintu masuk, Kak. Pintu masuk kita. Nah, kakak-kakak, yuk berbagi ya. Pintu masuk apa lagi yang kakak-kakak bisa gunakan yang datang dari teksnya, Kak? Yang datang dari teksnya. Silakan. Ada yang mau berbagi, Kak? Ke kota suatu. Masuk ke kota ya, melintasi kota. Kita bisa ngomongin soal kota-kota ya. Jadi kakak-kakak di awal cerita kakak-kakak bisa munculkan gambar ya. Ini tahu nggak gambar kota apa? Kita munculin kota Jakarta, ada gambar Monasnya ya. Lalu kita pindah lagi, ada satu gambar eh, apa landmarknya satu kota yang lain. Surabaya misalnya ada Tugu Hiu dan Buaya itu ya. Ini kota mana nih ya? Kota mana lagi yang kalian pernah datangi ya? Ini Ah, kota Malang misalnya. Lalu kita masuk ke kota Yeriko di kota Alkitab. Nah, kakak mau cerita tentang apa yang terjadi dengan di kota Yeriko. Yuk kita bahas firman Tuhan. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk, Kak. Terima kasih, Kak. Ada yang tadi berbadan pendek, ya itu juga jadi bisa jadi pintu masuk. Tapi hati-hati ya, Kak. Kalau kalau badan pendek bisa body shaming. Kita hati-hati. Walaupun itu juga bisa jadi pintu masuk ya. Itu bisa. Jadi kakak-kakak kita perlu pintu masuk untuk ke cerita itu. Jadi ibaratnya gini kakak-kakak, kita ini ada di dunia masa kini kan. Ini dunia kita ya. Nah, kalau ini dunia kita, nah kisah Sakyus itu ada di dunia Alkitab. Jadi kita tuh kalau cerita jangan tiba-tiba langsung masuk dunia Alkitab begitu ya. Ya hari ini kakak mau cerita tentang Sakyus ya. Selain adik-adik udah tahu tentang Sakyus, Sakyus tuh kisah yang dulu banget ya gitu. Jadi ini harus kita jembatani dengan hari ini. Nah, ini peristiwa-peristiwa hari ini apa nih yang relevan buat adik-adik? Itu bisa jadi pintu masuk. Sekali lagi, hari ini itu harus punya jembatan menuju ke dunia Alkitab. Maka dari teks pengamatan kita di teks Alkitab di dunia Alkitab, itu kita harus hubungkan dengan situasi modern saat ini yang kelak bisa jadi pintu masuk untuk membawa adik-adik ke dunia Alkitab lalu kita cerita tentang firman. Jadi itu pintu masuk. Yang berikutnya, setelah pintu masuk, kita akan eh, membagi cerita itu menjadi beberapa bagian. Ya, bagi cerita itu menjadi beberapa bagian. Nanti saya akan jelaskan apa gunanya dan juga lainnya. Pintu masuk ke lainnya juga bisa pemungut cukai ya. Di chatbox ada yang tuliskan pemungut cukai. Bener banget. Itu bisa banget ya, membahas pemungut cukai ya. Oke, bagi menjadi beberapa bagian. Saya menjadi bagi kisah kita ini jadi 4 bagian. Sekali lagi, pembagian saya ini datang dari teks, datang dari form A ya. Jadi yang pertama adalah Yesus melintasi kota Yeriko. Zakheus berusaha melihat Yesus yang kedua. Yang ketiga, Yesus menumpang di rumah Zakheus dan orang banyak bersungut-sungut. Yang keempat, Zakheus bertobat dan membagikan harta. Ya, itu 4 bagian ini. Kenapa saya membaginya? Supaya saya ingat kisah ini. Ketika saya menceritakannya kepada adik-adik, saya perlu membaginya. Selain itu, adik-adik yang mendengar juga lalu jadi mudah mengingatnya. Kalau kita punya 4. Menurut saya 4 ini udah terlalu banyak. Ya. Kalau bisa jadi bagi jadi 3 atau jadi 2 itu bagus banget. Sehingga adik-adik langsung ingat pulang ke rumah itu, oh tadi kakak itu cerita ada 3 bagian. Tadi kakak cerita ada 4 bagian. Jadi dia nginget. Karena nanti mungkin saja dia akan cerita lagi kepada temannya, kepada papa mamanya tentang cerita yang serupa. Jadi kita perlu untuk memberikan atau menyajikan kisah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kakak-kakak bisa tulis di form B kakak-kakak ya. Di form B itu ada di formnya, kakak-kakak bisa gali sama-sama nanti apa yang kakak-kakak akan lakukan dalam pembagiannya. Jadi langkah pertama,
pintu masuk ya Kak. Ini saya coba perbesar. Pintu masuk, langkah kedua, bagi urutan menjadi beberapa bagian. Penting. Yang ketiga adalah dari pembagian ini Kak, kakak-kakak, kan kalau kita bagi 4, kadang kita lupa ya. Bagian satu tadi apa, bagian kedua, selanjutnya apa ya? Lupa. Nah, kita bisa pilih kata-kata kunci di tiap bagian. Kata-kata kunci di tiap bagian. Kalau kita maju cerita, kakak-kakak mungkin kalau nulis 4 bagian ini terlalu banyak contekannya, ya. Tapi kalau kita punya kata-kata kunci, kita mungkin cuma tulis dikit doang ya. Melintasi, berusaha, menumpang, berdiri. Jadi kata melintasi, oh ini kisah tentang Tuhan Yesus yang melintasi kota Yeriko. Lalu berusaha, oh ini tentang Zakius yang berusaha melihat Yesus. Tentang menumpang, eh, Yesus menumpang dan orang banyak bersungut-sungut. Tentang berdiri ya, Zakius berdiri dan membagikan hartanya. Ya itu bisa kita coba bagi Kak ya. Nah ini yang bisa kita lakukan untuk proses menyiapkan cerita. Jadi kakak hmm, bisa coba peringkas kisah kita itu menjadi beberapa bagian supaya akhirnya adik-adik tuh ingat ya. Nah, sekali lagi Kak, ini harus bisa datang dari teks ya Kak. Jangan sampai nanti keluar teks. Jadi itu bahaya. Kalau bisa pembagiannya juga kata-katanya itu datang dari teks dan itu menurut saya bisa memudahkan adik-adik mengingat juga ya. Misalnya kayak gini ya. Melintasi kota Yeriko kan datang dari teks ya. Berusaha melihat Yesus itu datang dari teks juga. Menumpang di rumah sakit dan orang banyak bersungut-sungut itu datang dari teks ya. Yesus Zakheus berdiri dan membagikan harta itu juga datang dari teks itu uh, apa pagar kita untuk menyampaikan bagian eksposisi ke adik-adik ya. Sehingga ketika adik-adik dengar, adik-adik itu juga akhirnya mudah untuk menangkapnya. Ini kalau khotbah di kebaktian umum ya, kira-kira kalau pendetanya itu punya 3 poin atau 2 poin, itu kita juga jadi ingat kan pulang khotbah, oh ada 3 poin yang kita mau sampaikan. Gitu. Itu menurut saya bisa kakak-kakak lakukan. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah bagian yang ketiga, sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat ini bagian yang paling krusial menurut saya ya, yaitu temukan pesan utama firman. Ya, pesan utama eh, firman itu ini bagian yang harus kerja keras nih kita ya. Saya eh, minta boleh kakak-kakak berbagi, adakah yang mau berbagi tentang pesan utama firman, pesan utama firman dari perikop kita ini dan mengapa kakak memilih itu? Silakan. Kalau ada yang mau berbagi ya. Silakan Kak Ivana ya, silakan. Kalau dari cerita Zakheus, Kak, yang saya tangkap, kalau melihat tadi cara yang kita pakai menggunakan urutan peristiwa, dari awalnya kan saya melihat itu pertama perjumpaan Zakheus dengan Yesus, kemudian respon hati Zakheus dan respon hati orang banyak. Jadi berbeda gitu ketika melihat Yesus, uh, Zakheus tuh sukacita, sedangkan orang-orang banyak tuh seperti iri gitu. Kenapa yang dipilih malah rumah orang berdosa gitu kan. Kemudian pesan utama yang saya lihat dari cerita ini adalah bagaimana ketika orang berdosa itu dianggap berharga oleh Yesus, disitulah timbul sebuah pertobatan. Jadi ketika kasih mengalahkan pandangan-pandangan buruk gitu ya. Jadi dari kasihnya Yesus yang tulus menganggap Zakheus yang tidak berharga bagi orang lain tapi berharga bagi Yesus, disitulah timbul pertobatan. Itu sih yang saya tangkap Kak. Terima kasih Kak Ivana. Jadi Kak Ivana tadi menyebutkan tentang eh, pandangan mengalahkan kasih yang mengalahkan pandangan buruk ya, gitu. Kasih yang mengalahkan pandangan buruk dan itu menurut Kak Ivana jadi pesan utama. Jadi dari situlah kita lalu menangkap sesuatu dan kita akan sampaikan kepada adik-adik ya. Itu pesan utama yang kita dapat dari penggalian teks. Tadi kan Kak Ivana, oh dari beberapa bagian yang digali lalu muncullah. Terima kasih Kak Ivana. Kak Tiur Nida ya. Silakan Kak Tiur Nida. Terima kasih Pak Ben. Pesan utamanya di ayat 10,
sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa Yesuslah yang mencari, masuk ke kota Yeriko, dan ketika orang yang hilang itu memberikan respon terhadap tawaran Yesus, maka akan mengalami pertobatan dan selamat. Dan itu memberikan perubahan hidup. Terima kasih Kak Yurnida untuk apa yang disampaikan. Nah ini penting buat kita ya kakak-kakak. Kita ini adalah para pencerita yang bertugas menyampaikan pesan firman Tuhan. Nah, ketika kita menggali firman dengan 7 langkah tadi ya penggalian, kita ini punya banyak sekali temuan, Kak. Kita bisa menemukan bahwa Zakeus itu berusaha ya. Zakeus taat di ayat keberapa tuh? Di ayat yang ke-6 ya. Segera turun ya. Zakeus ketika mendengar Tuhan Yesus mau numpang di rumah, dia segera turun ya. Atau wah Zakeus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Kita bisa bicara banyak hal tentang Zakeus, Kak, ya. Tapi sekali lagi kita perlu untuk menangkap pesan. Apa sih pesan dari teks kita yang si penulis Injil yang diilhami oleh Roh mau bicarakan kepada para pembacanya? Nah, ini yang menjadi sesuatu yang penting. Jadi triknya adalah gini. Di semua kisah narasi Injil, ini Injil ya saya katakan, itu biasanya pesannya itu ada di awal perikop atau di akhir perikop, Kak. Atau bisa di beberapa kumpulan perikop, lalu ada pesannya. Misalnya ya, domba yang hilang itu pesannya nggak ada di perikop domba yang hilang. Tapi dia nyambung ke dirham yang hilang dan anak yang hilang. Gitu. Jadi itu ada 3 kisahnya, baru ada pesan. Gitu ya. Nah, selalu di depan atau di belakang. Nah, dalam kisah Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10, jelas sekali, Kak, bahwa pesannya itu ada di belakang, di ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi itu pesan utamanya. Jadi kisah tentang Zakeus itu adalah kisah tentang Tuhan yang menyelamatkan yang hilang. Ya, itu pesan utamanya. Saya seperti Kak Ivana tadi misalnya ya, Yesus mengasihi semua orang. Nah, itu bisa menjadi sebuah pesan dari firman Tuhan ya. Nah, itu merujuk pada ayat yang ke-10, maka ya Tuhan mencari dan menyelamatkan karena Tuhan mengasihi orang yang hilang. Itu langkah keempat, Kak. Langkah yang kelimanya itu adalah apa hubungan pesan utama itu dengan situasi saat ini? Apa pesan utama itu masih relevan dengan kehidupan adik-adik saat ini? Itu penting. Kita harus mencari relevansinya. Jadi kalau pesan utama saya menangkapnya Yesus mengasihi semua orang, saat semua orang melihat Zakeus sebagai orang berdosa, Yesus menunjukkan kepeduliannya sehingga membuat Zakeus bertobat ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi ya. Apa yang relevan dengan pesan ini kepada adik-adik ya? Pesannya kalau hubungannya dengan hidup saat ini adalah banyak orang yang ditolak dan merasa sendiri karena dipandang tidak baik atau nakal ya. Adik-adik suka dibully misalnya gitu ya. Kita harus mengasihi semua orang karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena Tuhan itu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu bisa menjadi sesuatu yang relevan untuk adik-adik saat ini. Itu relevansi kita. Jadi dari pesan utama, Kak, kita lalu ambil relevansinya. Apa yang relevan dengan konteks adik-adik saat ini. Itu langkah kelima, Kak. Apa hubungan pesan utama firman dengan situasi saat ini? Sampai sini dulu, Kak. Coba ya kakak-kakak boleh isi form B-nya. Kakak-kakak sampai dengan di langkah kelima ya Kak. Jadi kakak-kakak bisa ambil pintu masuk, bagi urutannya, kata kunci, temukan pesan utama, dan apa hubungan pesan utama dengan hidup saat ini. Saya mau nanya, kebetulan kan saya ngajar di kelas kecil ya, batita lah, dari 0 sampai 3 tahun. Nah, untuk menyingkat semua yang pesan Bapak siapa? Hendra ya, itu bagaimana ya untuk menyingkat semua itu? Kan kalau kepanjangan kan anak-anak itu bosan ya, paling
lama saya itu kalau ya bukan khotbah sih, menyampaikan firman itu 5 sampai 10 menit itu anak-anak udah berkeliaran semuanya gitu loh. Cara mempersingkat itu gimana tuh, Bang? Baik, Terima kasih. Kak Diana ya. Terima kasih, Kak Diana. Proses ini adalah dapur kita, Kak. Ya, dapur kita nih. Jadi kita masih ada di dapur nih. Belum kita sajikan, Kak. Iya, Sun. Jadi ketika kita mengolah dari 7 langkah yang merah tadi ya, yang pertama penggalian teks, ke yang ungu ini kita itu masih ada di dapur nih, Kak. Kita coba sajikan, nanti kalau saya cerita urutannya itu 1, 2, 3, 4. Kalau saya lupa, saya bawa kata kunci deh. Ya, gitu. Saya pintu masuknya akan pakai memanjat deh. Itu ada dapur kita, Kak. Ya. Nah, ketika kita mau sajikan nanti, Kak, kita harus lihat kan, siapa nih yang makan. Kalau kita bicara soal makanan ya, yang akan mendengar kisah kita ini siapa? Oh, anak-anak batita balita. Maka kita akan ringkaskan, Kak. Ya. Anak-anak batita balita penting untuk mendengar kisah tentang Sakeus, tentang Tuhan yang mengasihi Sakeus. Mungkin aja dia belum bisa abstraksi ya, belum bisa memaknai, menangkap pesan cerita, belum bisa kali. Jadi nggak usah kita paksakan untuk ada pesan ceritanya. Yang penting kita secara runtut menceritakan tentang Zakeus yang rindu berjumpa Yesus dan Yesus yang menumpang di rumahnya lalu terjadi pertobatan. Itu penting supaya adik-adik kenal kisah tentang Zakeus. Maka kakak-kakak kalau bercerita tentang kepada anak-anak batita balita, ya sampaikan kisah ini dengan sederhana, dengan ringkas saja. Nggak usah pakai pesan, nggak apa-apa menurut saya. Karena adik-adik belum punya abstraksi dan lain-lainnya. Yang penting dia kenal kisah tentang Zakeus. Bahkan kalau kisah batita balita perlu diulang ya. Zakeus berlari. Yuk, ulangi lagi ya. Zakeus berlari. Lalu Zakeus memanjat pohon. Yuk sama-sama katakan, Zakeus memanjat pohon. Itu bisa kita lakukan, Kak. Supaya kakak-kakak, adik-adik ingat dengan beberapa kata-kata penting dan juga tahu kisah Zakeus. Jadi itu yang bisa dilakukan, Kak Diana. Kalau ini kan dapur kita yang bisa kita lakukan untuk nanti kakak siap melayani di kelas mana aja nih ya. Tiba-tiba disuruh melakukan di kelas besar misalnya. Ya kakak perlu menyampaikan pesannya. Karena adik-adik kelas besar sudah bisa abstraksi. Abstraksinya lebih kuat gitu ya. Bisa makna, pelajaran apa yang harus aku lakukan ya. Itu bisa disampaikan kepada adik-adik di kelas kelas besar ya. Makanya kita perlu untuk tadi ya apa pesannya dan apa relevansinya dalam hidup adik-adik. Karena kita kalau kita sampaikan di kelas yang lain, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Izin bertanya, Kak Hendra. Silakan, Kak. Iya, kalau misalnya kita ambil pesan utamanya dari sisi yang lain, Kak. Misalnya dari sisi Sakeusnya, jadi tentang pertobatan Sakeus. Jadi anak-anak sudah melakukan kesalahan, kemudian bertobat seperti Sakeus, gitu, boleh tidak, Kak? Terima kasih Kak Mary. Ini pertanyaan yang baik sekali nih ya. Kita akan bahas pada langkah selanjutnya nih Kak ya. Oh iya. Tentang pertobatan Zakeus ya, begitu. Kakak-kakak, nanti saya akan jawab ya Kak Mary ya Iya, dalam proses selanjutnya ya. Kak, saya lanjut dulu ya. Jadi dari 1 sampai 5 kita sudah sebenarnya udah bisa cerita langsung nih ya di semua kelas ya. Tinggal kita lihat konteksnya. Tapi sebenarnya kisah kita belum selesai Kak ya. Jadi ada langkah 6 dan 7. Langkah yang ke-6 adalah apa peran Allah dalam cerita. Karena gini Kak, kita ini yakin bahwa Allah tuh hadir di sepanjang zaman. Dalam Ibrani pasalnya yang pertama ayat 1 dan 2, saya bacakan buat kakak-kakak. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dalam berbagai cara bicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi
Jika Allah belum diperkenalkan, maka cerita itu belum selesai, Kak. Jadi kakak-kakak kalau cerita, jangan berhenti pada kisah tentang Zakius, berhenti pada kisah tentang Daud, tentang Yusuf. Itu cerita biografi, Kak. Apa namanya? Cerita autobiografi jadinya. Cerita tentang tokoh jadinya. Padahal kan kita guru sekolah minggu. Kita ini para pelayan jemaat anak. Yang tugas kita adalah memperkenalkan Tuhan kepada adik-adik. Melalui kisah para tokoh-tokoh dan peristiwa Alkitab. Kisah Menara Babel, kisah menangnya Elia dengan 450 Nabi Baal. Itu kisah-kisah ornamen, Kak. Tapi kisah yang utamanya adalah Allah seperti apa di balik kisah tentang Daud, di balik kisahnya tentang Stefanus, di balik kisah tentang Filemon. Itu ada Allah di dalam. Dan tugas kita adalah memperkenalkan Allah. Jadi kita cari peran Allah dalam cerita. Jangan berhenti pada kebaikan dan keburukan manusia. Kita akan salah kalau kita bercerita lalu berhenti pada kita tuh harus seperti Zakius ya, yang berusaha mencari Yesus. Jangan situ, Kak. Itu bahaya, Kak. Jadi akhirnya kita berhenti pada kebaikan dan keburukan manusia. Kita nggak cerita tentang Allah. Kisah tentang Daud dan Goliat misalnya. Adik-adik harus berani seperti Daud ya, melawan Goliat. Jangan di sana, Kak. Tapi ceritakan ada Allah seperti apa di balik Daud dan Goliat. Ada Allah seperti apa di balik Zakius. Kita bisa cerita tentang Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi dalam teks yang Zakius kan disebutkan ya. Allah yang datang mencari yang terhilang dan menyelamatkan yang hilang. Jadi itu poin utama kisah kita, Kak. Cerita kita. Kalau kakak-kakak berhenti pada kisah tentang Zakius, kakak-kakak belum selesai ceritanya, Kak. Kakak harus cerita tentang Allah seperti apa. Jadi jangan berhenti pada moralitas, pada kebaikan keburukan manusia. Karena kalau kebaikan keburukan manusia, ya di cerita-cerita lain ada tuh ya. Di dongeng-dongeng yang lain juga ada, Kak. Tapi kan kita kan guru sekolah minggu, pelayan jemaat anak yang harus menyampaikan kisah tentang Allah. Maka lanjut, peran Allah apa di balik kisah Zakius. Kalau di kisah Zakius mah udah ada ya di ayat 10 tuh ya. Peran Allahnya apa? Ya anak manusia yang datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu peran Allah. Nah, karena dalam konteks pemahaman Kristen, kita nggak berhenti pada Allah, tapi ada Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Maka kalau kita mau cerita dengan finishnya atau ceritanya itu berakhir dengan baik, finish well, kira-kira begitu, kita harus menyampaikan langkah ketujuh, Kak. Adakah karya Tuhan Yesus yang sama dengan cerita itu? Jadi gini, dasarnya gini. Lukas 24 itu mengatakan gini, Tuhan Yesus itu sebagai penggenapan, Kak. Lukas 24 ayat 27 dan ayat yang ke-44 menyebutkan gini. Lalu ia, Tuhan Yesus maksudnya, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Ia berkata kepada mereka, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Jadi tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi dari perjanjian lama sampai dengan seterusnya, itu ada Tuhan Yesus, Kak. Jadi Tuhan Yesuslah yang membuat cerita Alkitab itu beda dengan cerita lain. Jadi tugas kita adalah kisah Zakius ini kita harus akhiri dengan kisah tentang Allah seperti apa, lalu juga Yesus yang berperan, yang memberikan contoh seperti apa dalam kisah kita. Nah, inilah seluruh proses di mana cerita kita itu menjadi cerita yang finish well, Kak. Dari pengamatan, penggalian eksposisi itu, sampai dengan cerita tentang Tuhan. Jadi kita nggak cerita tentang Zakius, tapi cerita tentang Tuhan di balik kisah Zakius. Kita cerita tentang Tuhan di balik kisah Daud dan Goliat. Kita cerita tentang Tuhan di balik seluruh peristiwa Alkitab. Ada Tuhan di sana. Jadi jangan berhenti pada kisah tentang
manusia atau peristiwa tertentu, Kak. Sampai sini, Kak. Ini ada tanggapan nggak untuk kakak-kakak? Silakan, Kak. Ya, terima kasih Kak. Ini menarik Kak. Ini saya baru tahu nih yang yang ketujuh. Nah, ini kebetulan kami sekarang di kelas 7 kami di gereja kami itu sedang membahas tentang perjanjian lama nih Kak. Mulai dari kejadian dan kalau di kelas 7 kami berbeda dengan mungkin untuk apakah gereja lain juga sama ya. Kalau kami modelnya adalah kelas 7 ini kami membahas kitab-kitab perjanjian lama. Nah, artinya tidak satu perikop cerita kita ceritakan di sekolah minggu setiap minggu gitu. Jadi membahas misalnya 3 kitab gitu. Misalnya kemarin kita membahas tentang nabi-nabi kecil gitu. Nah, itu terkait dengan tadi itu proses ke-6 dan ke-7 itu. Kalau mungkin ke-6 masih bisa ya, tapi ke-7 ketika Yesus belum hadir nih, misalnya kita ngomongin tentang Hosea, kemudian Mika begitu ya. Nah, itu kan bagaimana itu menjembatani Yesus ada di mana dalam cerita nabi-nabi kecil itu. Nah, itu mungkin yang kadang-kadang kita terluput di situ. Kita sampai pada pembahasan bahwa oh, Allah ada di dalam kitab-kitab itu gitu. Nah, tetapi merujuk ke tadi nomor 7 tadi itu mungkin ada pencerahan itu bagaimana kita bisa menghubungkan itu kepada kehadiran Yesus di mana itu tidak mungkin kalau kita ngomong tentang kitab Mazmur atau Daud atau Yesaya atau Yeremia itu mungkin bisa kita bicara tentang Yesus. Tapi mungkin kalau Esther atau misalnya yang kita sekarang bahas misalnya tentang di mungkin Maliaki masih bisa. Sebelum Maliaki itu Amos seperti itu. Nah itu agak mungkin perlu ada tips bagaimana kita bisa mengelingkan dengan yang tadi poin ke-7 tadi itu. Itu pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Bangun. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi yang pertama adalah kita harus meyakini dulu ya, bahwa teks dalam Lukas 24 ini adalah kebenaran. Bahwa kalau Tuhan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Jadi kitab Taurat, kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Jadi dalam sepanjang seluruh Alkitab itu puncaknya kira-kira begitu ya. Kasih Tuhan yang ada kita kenal dalam diri Tuhan Yesus. Itu penting. Jadi dari sini lalu kita coba. Berarti kita perlu memperkenalkan Allah dan Allah di dalam Yesus yang datang menjadi manusia. Hadir bagi kita. Itu pesan kita. Itu tugas kita, kan? Memperkenalkan adik-adik kepada Allah dan Allah yang menyelamatkan manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu peran kita. Ya, kalau kita bisa menyajikan dan lalu menjadi kisah tentang Roh Kudus dalam Allah Trinitas, itu sangat sempurna kayaknya. Dalam kisah-kisah nabi-nabi kecil, ya, dalam kisah Daud, dalam berbagai kisah-kisah Alkitab, kita akan menemukan ada Allah nggak di balik itu. Kalau ada Allah kita temukan di sana, maka secara mudah kita akan menemukan ada Yesus di sana. Misalnya kisah tentang Simpson, ya. Ada apa di sana? Ada umat yang umat yang berdosa. Lalu Simpson datang, kan? Simpson juga dalam berdosaannya dipakai Tuhan. Ya. Dia lemah, digoda oleh Delila. Dia lemah, tapi dia memohon kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pengampunan. Dan dia memakai sosok lemah ini menjadi pribadi yang dipakai Tuhan. Jadi ada Tuhan di balik Simpson. Ada Tuhan yang bisa berperkara, menyelamatkan umat. Ya. Menyelamatkan, kan? Pride-nya orang Israel jadi naik lagi, kan? Ketika Simpson menang, ya. Jika seluruh penguasa-penguasa Filistin itu kan tertimpa bangunan itu kan jadi, oh Allah tuh besar, Allah tuh berkuasa. Allah menggunakan berbagai cara untuk memperkenalkan dirinya yang berkuasa. Di sana ada Tuhan Yesus, kan? Tuhan Yesus, dalam kisah tentang Tuhan Yesus, Yesus tuh Allah tuh datang untuk memperkenalkan kuasanya. Kuasa Tuhan Yesus dinyatakan melalui kesembuhan banyak orang, melalui mujizat-mujizatnya. Tapi juga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Dia merendahkan diri. Ada perkenalan tentang Tuhan di dalamnya.
Jadi tergantung pada pesan yang kakak sampaikan, Kak, dalam kisah apa. Dan tentang Allah seperti apa di dalamnya. Yang kita bisa contohkan tentang Yesus. Tuhan Yesus kan Allah yang menjadi manusia. Yang lalu kita kenal Allah melalui Yesus Kristus. Jadi secara mudah kita akan menyampaikan Allah seperti apa yang kita perkenalkan dalam Yesus Kristus. Dalam kisah Daud dan Goliat. Kan kisah itu adalah kisah ketakutan umat Israel terhadap Goliat. 40 hari Goliat keluar setiap pagi meneriakkan untuk satu lawan satu. Bangsa Israel juga keluar, pasukannya Saul udah berbaris. Ketika Goliat datang, pada takut. Lalu baru lagi 40 hari terjadi itu. Lalu Daud datang. Daud mengatakan, jangan ada orang yang meremehkan barisan Allah yang hidup ini. Dan dia ketika melawan Goliat kan, dia mau melawan ketakutan umat Israel. Allah yang menyertai Daud melawan segala tantangan. Itu kan Allah yang menyertai Daud. Jadi bukan berhenti pada Daud yang berani, bukan. Allah yang menyertai Daud. Nah, dalam kisah ini apa yang bisa kita kenalkan tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga pernah dalam situasi ketakutan yang luar biasa. Di Taman Getsemani dia berdoa. Dia ingin lalu daripada situasi berat ini. Tapi Tuhan menyertai, menguatkan. Tuhan Yesus mampu menapaki jalan salib itu. Jadi ada Tuhan Yesus di sana, Kak. Kisah kepiawaian kita menangkap Allah seperti apa. Kalau kita udah bisa tangkap Allah seperti apa, biasanya sih Kak, secara mudah kita juga bisa masuk ke Tuhan Yesus. Teladan-teladan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus Allah yang menjadi manusia. Kita bisa memperkenalkan. Jadi itu koneksinya Kak. Tipsnya, caranya. Temuin dulu Allah seperti apa di balik kisah itu. Lalu kita bisa masuk ke Tuhan Yesus. Begitu Kak Bangun. Semoga bisa dapat tips yang baik. Kak Samuel, silakan Kak Samuel. Iya, Silakan. selamat siang, Pak Hendra. Ya, Selamat saya siang, Kak. mau Silakan. tanya, untuk struktur berceritanya, kan tadi harus menunjukkan kisah Tuhan Yesus. Nah, jadi jadi fokusnya ke Tuhannya ya, Yesusnya bukan ke tokoh Alkitabnya. Jadi tokoh Alkitab itu cuman sarana begitu ya. Gitu. Bisa nggak strukturnya itu kita sebutin masalah misal yang terjadi pada anak-anak gitu, terus kita jelasin ayat firman Tuhannya, habis itu sebagai solusi dari masalah tersebut, karena kebanyakan saya lihat penceritanya itu kasih ayatnya dulu gitu, terus arah ceritanya jadi kemana-mana gitu. Apa atau mungkin ada tips gitu, atau mungkin ada pegangan yang sebagai seorang pencerita itu harus pegang gitu, pedoman untuk memberikan cerita itu harusnya begini gitu. Kira-kira begitu Pak. Baik Kak Samuel ya. Kak Samuel, proses kita akan diperkaya dengan metode bercerita nanti dalam sesi berikutnya ya. Di sesi keberapa tuh saya kurang apa. Ini kan dapur kita Kak ya. Jadi prosesnya kita harus lewati dari pengamatan perikop, kemudian ada proses yang kita siapkan dengan 7 langkah yang ada ya. 7 langkah baik yang pengamatan maupun juga 7 langkah yang kita sajikan dalam proses dari pengamatan ke cerita ya. Proses ini dapur kita nih Kak ya. Nah, setelah itu kita akan udah form kan kisahnya apa, alurnya gimana, pesannya apa, relevansinya apa, Tuhan seperti apa, dan karya Yesus yang seperti apa yang dari cerita itu ya, yang sama dengan cerita itu. Jadi kita udah punya nih Kak ya, tinggal lalu gimana alurnya. Nah, proses alur itu sangat sangat kreatif Kak. Kakak bisa pakai drama Kak, kakak bisa main games Kak, begitu ya. Apa yang bisa kita, tapi yang penting proses ini sampai Kak, jangan sampai kemana-mana. Mau diskusi dulu atau apa relevansinya, apa yang menjadi pergumulan adik-adik kemudian menjadi pintu masuk itu bisa ya. Jadi kakak bisa
pakai berbagai kreasi kan plotnya bisa macam-macam ya Kak ya. Tapi dapur kita harus kuat dulu. Kalau enggak bisa berantakan. Kalau kita mau menyajikan makanan nih, bumbunya tuh udah siap semua gitu ya Kak. Udah tahu lah ini yang mau kita olah. Cara mengolahnya dan lainnya kan itu jadi lado, jadi sebuah kreativitas ya Kak. Begitu Kak Sam ya. Jadi bisa saja mau mulai dari mana dulu dan lainnya. Yang penting kakak kuat di dapurnya Kak. Jadi ini yang sangat utama, yang pertama. Kak Sam. Moga menjawab ya Kak Sam. Kak Mary tadi ini boleh, tadi saya udah sampai jawabannya tuh belum ya. Silakan Kak Mary ya. Terima kasih Pak Endra. Mungkin pertanyaan saya tadi sudah terjawab di langkah 6 dan 7 ya Pak Endra ya. Jadi eh, kalau tadi misalnya kita ambil bagian lain dari pesan yang kita mau sampaikan, pertobatan Sakeus itu sebagai bagian dari kisah di mana pesan utamanya adalah Tuhan mengasihi orang berdosa seperti Sakeus juga mengasihi anak-anak juga gitu ya, Pak Endra ya. Jadi tetap pesan utamanya adalah Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa gitu. Dan pertobatan itu kita sampaikan sebagai bagian dari yang kita bisa lakukan, sedangkan bagian Tuhan adalah Tuhan selalu mengasihi kita. Mungkin demikian Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Kak Mary. Benar Kak Mary ya. Jadi eh, pesan saya jangan berhenti pada tokohnya, tapi pada Allah seperti apa. Itu yang jadi penting untuk kita sadari supaya adik-adik tuh kenal Allah seperti apa. Makanya di bahannya Bina Warga itu eh, bahannya suluh sekolah minggu mengenal Tuhan lebih dekat ya. Jadi mengenal Tuhan lebih dekat itu yang utama. Tuhan seperti apa. Sehingga kalau kakak-kakak perhatikan di bahan suluh sekolah minggu mengenal Tuhan lebih dekat, itu kayak berulang ya. Kok Tuhan mengampuni lagi, Tuhan mengampuni lagi. Karena kita mau kenalin Tuhan itu di balik kisah-kisah yang banyak nih. Kalau saudara-saudara Muslim itu punya 99 nama Tuhan ya, gitu, Asmaul Husna ya. Ada banyak kisah tentang Tuhan, sikap tentang Tuhan ya. Tuhan seperti apa di balik kisah penciptaan, Tuhan seperti apa di balik kisah Menara Babel dan seterusnya ya. Itu perlu kita perkenalkan Kak. Saya pikir itu juga harusnya terjadi di khotbah dewasa ya. Khotbah para pendeta jangan berhenti pada moralitas ya. Ayo saudara-saudara kita harus saling mengampuni. Jangan berhenti di situ. Tapi kita akan percaya dalam struktur konstruksi teologi Kristen itu adalah kenal Tuhan membuat kita bersikap ya. Jadi bukan sikap lalu membuat kita kenal Tuhan, enggak. Tuhan yang mencari kita dan kita kenal Tuhan lalu sikap kita akan berubah. Maka memperkenalkan Tuhan itu penting. Karena Tuhan sudah mengampuni, maka kita harus mengampuni. Karena Tuhan seperti apa yang kita harus perkenalkan. Itu sih, Kak. Semoga kakak-kakak setelah materi ini, kakak-kakak semangat untuk memperkenalkan Tuhan, gak berhenti pada kisah-kisah tentang tokoh-tokoh aja ya, Kak. Itu tugas kita sih sebenarnya. Kalau ada pertanyaan lain, silakan saya uh, akan respon ya, Kak. Kak Ivana, silakan Kak Ivana. Ini Kak, dari yang berkaitan tadi tentang ini kan prosesnya dapur kita gitu ya kayak bahwa kita boleh menggali sedalam-dalamnya, tetapi nanti ketika kita menyampaikan ke adik-adik ya kita punya batasan mana yang perlu kita sampaikan gitu kan ya, nggak perlu proses ini kita sampaikan semua ke adik-adik. Nah ini aku masih sedikit agak mengganjal nih Kak. Maksudnya ketika kita melihat ada sesuatu, mungkin dari pertanyaan aku yang sebelumnya ya, ketika kita melihat ada sesuatu yang masih miss di dalam cerita Alkitab, gitu, apakah kita boleh menggalinya lebih dalam, kemudian mencari penafsiran yang lain, gitu mungkin, atau kita bertanya kepada yang lebih paham seperti itu. Karena misalnya nih Kak, ini saya coba kasih contoh aja ya Kak. Misalnya seperti kisah penciptaan. Di kisah penciptaan itu kan dikatakan ketika penciptaan manusia di sini Allah bilang kan berfirmanlah Allah laki-laki dan perempuan gitu ya Kak ya. Itu di Kejadian 1. Kemudian muncul di Kejadian 2 diciptakanlah
Hawa dari tulang rusuk. Nah, itu sebenarnya agak ada yang miss tuh, Kak. Kayak dari kejadian 1, Tuhan udah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian di kejadian 2 baru diciptakanlah Hawa. Jadi sebenarnya yang diciptakan laki-laki dan perempuan itu pertama siapa? Gitu kan? Itu kan agak-agak miss tuh. Kemudian seperti di kisah Abraham. Itu di dalam Alkitab tuh ada ini kan ada juga nih kayak film yang lagi muncul nih di CGV. Nah, mungkin adik-adik kelas besar, karena saya juga ngajar kelas besar, ada yang udah nonton. Kalau di film sih mungkin diceritakan jelas ya. Tapi kalau di cerita Alkitabnya, di perikopnya tuh agak ada yang miss gitu. Jadi ketika Ishak ini tidak jadi dipersembahkan gitu ya, bukan dibunuh ya. Dipersembahkan, Tuhan bilang ketika udah mau mengangkat pisaunya nggak jadi gitu. Tapi yang turun dari gunung itu Abraham menjumpai 2 bujang. Jadi Ishaknya kemana? Nah gitu kan. Karena kebetulan Kak, anak-anak kelas besar yang aku ajar ini suka banyak bertanya gitu. Jadi agak banyak pertanyaan. Mereka tuh cukup kritis untuk melihat, loh kok ini gini Kak gitu, kok ini begini gitu. Nah kadang-kadang itu jadi tantangan gitu. Jadi kenapa tadi aku bertanya sama kakak, boleh nggak sih Kak gitu kita menafsirkan yang lebih dari yang dari teks gitu. Karena kadang-kadang cerita Alkitab ini kan tidak bisa dipungkiri ada yang miss gitu ya. Memang pada akhirnya sih seperti yang kakak bilang, ujung-ujungnya kita harus melihat bahwa Allah seperti apa sih di dalam cerita Alkitab itu gitu kan. Terlepas dari alur ceritanya yang mungkin ada yang kurang gitu. Nah menurut kakak bagaimana ya Kak? Terima kasih. Makasih Kak Ivana. Jadi tadi saya menyampaikan soal ini ya Kak. Lihat ke depan dan ke belakang ya. Dan itu akan menghasilkan banyak sekali pemahaman kita tentang konteks historis ya, konteks biblikalnya ya. Dari mana kita tahu ini? Menurut saya di Alkitab sendiri disajikan Kak. Ada banyak hal ya. Dan kalau kita mau menambahkan informasi dari para ahli itu juga diperkenankan Kak. Saya tuh rindu banget karena ada banyak sekali kita para pelayan anak tuh nggak sekaya sumbernya sama mungkin kita yang di kota gitu ya. Saya pelayanan ke beberapa tempat di eh, Indonesia yang mereka punya cuma Alkitab gitu. Nah, saya berharap kakak-kakak tuh punya kepercayaan diri untuk menyampaikan firman Tuhan itu, kalaupun nggak ada sumber lainnya, di Alkitab jawabnya ya. Jadi yang saya katakan kakak harus tunduk pada teksnya itu adalah dengan merefer ke beberapa bagian Alkitab yang lainnya, ke depan atau ke belakang. Kisah tentang Abraham misalnya ya, tentang persembahannya Ishak itu. Turunnya betul cuma Abraham. Dan kakak bisa baca terus kisah tentang Abraham selanjutnya. Di mana Ishak? Ishak tinggal sama ibunya. Karena itu ya, konsekuensi dari sebuah persembahan Ishak itu banyak sekali. Pasti kan trauma ya Ishak ya. Begitu ya. Dan itu ada jawabnya di ayat-ayat selanjutnya. Dan kapan mereka kembali? Ketika Sarah dikuburkan, Kak. Dia kembali, dipulihkan. Ada dalam kisahnya, Kak. Itu kakak bisa baca dalam bagian perikop-perikop setelahnya. Kisah itu. Jadi pertanyaan, loh terus Ishaknya kemana? Kita temuin sama-sama yuk, kita baca lagi. Dan di sana ada jawabnya, Kak. Begitu. Termasuk juga dengan kisah penciptaan, begitu. Nah, kalau lalu ada perbedaan gitu gimana ya? Kalau di teksnya nggak ada lagi nih ya. Nah, kita bisa cari sumber lainnya. Yang pasti kalau dalam bicara soal kisah penciptaan ada konteks historis dan biblikalnya gitu. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31 itu ya. Kejadian 1 sampai dengan 2 pasal yang keempat bagian A itu kisah tentang Tuhan. Fokusnya tentang Tuhan seperti apa? Tuhan yang menciptakan, Tuhan dan seterusnya. Dan yang kedua, kejadian 2 itu ya, itu adalah fokus tentang manusia yang diberikan tugas. Jadi ada kisah tentang manusia. Jadi kenapa lalu ada Hawa diciptakan ya dari itu karena mau menekankan soal relasi dekat dan saling tolong menolong. Itu kan sebuah proses karena konteks biblical dan lainnya. Jadi untuk memperdalamnya kakak-kakak
jangan ragu untuk terus baca bagian-bagian firman Tuhan yang lainnya. Tapi kalau lalu nggak ketemu juga, bisa tanya, cari sumber yang lain itu bisa memungkinkan, Kak. Tapi sekali lagi, ketertundukan pertama adalah pada teks firman Tuhan. Jangan langsung tiba-tiba lalu kita apa pikiran kita mencari sendiri gitu, Kak. Itu menurut saya pagernya lalu terlalu lebar. Tugas saya tuh membawa kakak-kakak untuk yakin dengan firman Tuhan, untuk benar-benar cari, Kak. Karena di pasal-pasal selanjutnya ada kisah itu. Atau penjelasan konstruksi teologis yang kuat itu ada di Rasul Paulus. Dia menceritakan banyak hal tentang beberapa kisah-kisah. Termasuk Tuhan Yesus ya. Menurut saya kalau kita membaca bagian-bagian Alkitab itu ada banyak jawab yang bisa terhubung. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menghubungkannya, menurut saya beberapa eh, teori-teori yang ada misal di YouTube channel, ya, kita harus kritisi juga, kita harus baca lagi teksnya. Jangan-jangan salah ya, begitu. Karena ada beberapa bahasan tentang itu yang nggak nggak ada di Alkitabnya gitu. Itu menurut saya juga penting. Begitu Kak Ivana. Sekali lagi depan belakang menjadi penting ya Kak ya. Jadi gali dulu semuanya. Jangan-jangan ada jawabnya di sana. Begitu. Sekali lagi kalau memang perlu dukungan yang lainnya itu sangat memungkinkan. Tapi jangan sedikit-sedikit lalu cari yang lain ya. Karena kakak perlu punya first hand teologinya kakak. Sebagai pencerita kita perlu punya relasi gali firman secara independen. Secara apa tuh? Secara pribadi. Begitu. Gitu Kak Ivana. Baik kakak-kakak, saya pikir cukup untuk hari ini ya. Dan semoga kita bisa memperkaya keterampilan kita untuk menjadi para pelayan. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami belajar bersama-sama, mencintai firman Tuhan, menggalinya, dan menemukan pesan dan memperkenalkan Engkau kepada adik-adik. Kami berterima kasih untuk kekayaan firman. Kami berharap agar kami boleh terus dibekali dengan baik dan menjadi pelayan firman Tuhan yang bertanggung jawab. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu. Terima kasih.